Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlin Rizky Rahmat dengan NIM 201 4700009. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan matkul kewarganegaraan, yaitu tentang pertama, perbedaan masyarakat madani dan civil society. 1. Masyarakat madani berasal dan merujuk pada tradisi Arab Islam pada zaman Nabi Muhammad. Sedangkan civil society merujuk pada tradisi Barat non-Islam. Yang kedua, masyarakat madani lahir dan dalam buayan dan asuhan petunjuk ilahi. Sedangkan civil society ialah hasil dari modernitas, sedangkan modernitas merupakan buah dari gerakan Renaissance, yaitu sebuah gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Ketiga, perbedaan aplikasi kedua konsep masyarakat ini adalah bahwa civil society telah terujuk secara terus-menerus dalam tatanan kehidupan sosial sampai politik Barat hingga mencapai maknanya yang terakhir, yang turut membidani lahirnya peradaban Barat modern. Sedangkan masyarakat madani seakan merupakan keterputusan konsep ummah yang merujuk pada masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan lebih bercorak Islami. Keempat, dari segi watak bedanya, sifat keterbukaan dan dinamika makna ummah atau madani jauh lebih luas ketimbang civil society. Sementara watak non-utopis civil society lebih menonjol karena umumnya ia terbentuk dari realitas empirik. Sementara ummah tidak sepenuhnya empirik karena mengandung muatan-muatan normatif yang terderivasi dari ajaran agama. Yang kelima, dilihat dari latar belakang munculnya konsep civil society. Muncul dari latar belakang yang beragam, dari situasi masyarakat yang terancam kalau akibat menguatnya individualisme dan tajamnya benturan kepentingan, sementara masyarakat madani situasi konflik yang terjadi antar suku di Madinah. Krisis moral dan spiritual masa itu sangat melatar belakangi munculnya konsep ummah atau madani. Keenam, dalam konsep masyarakat madani atau ummah, institusi negara yang dibentuk masih sederhana, dan kinerja masyarakat dinilai lebih penting daripada kinerja negara. Sementara negara menurut Hobbes dalam konsep civil society keberadaannya dipandang sebagai suatu keharusan yang mempunyai kekuatan absolut dan memegang peranan penting dalam mengelola masyarakat. Ketujuh, unsur parekat kesatuan civil society adalah kewarganegaraan, sedangkan parekat ummah cukup beragam, bisa kesamaan agama, kesamaan generasi, kesamaan karakteristik, kesamaan bangsa, dan sebagainya. Hanya saja dimensi agama lebih dominan mewarnainya. Dan pada materi yang kedua, kita masuk kepada masyarakat madani di Indonesia. A. Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Karakteristik tersebut diantaranya adalah yang pertama, pluralistik atau keberagaman. Yang kedua, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Ketiga, toleransi yang tinggi dan memiliki sanksi moral. Karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Yang B. Beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Semakin berkembangnya orang miskin dan orang yang merasa miskin. 2. LSM dan partai politik muncul bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan sehingga memungkinkan berbagai ketidakjelasan. Ketiga, pres berkembang pesat dan semakin canggih tetapi justru pesimisme masyarakat yang terjadi. Yang keempat, kaum cendekiawan semakin banyak tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan. Yang kelima, kurang pede untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri. Mencermati keadaan sekarang, maka diperlukan sebuah strategi itu untuk mencapai kehidupan yang madani.
Proses pemberdayaan tersebut menurut Dawam Raharjo dapat dilakukan dengan 3 model strategi sebagai berikut. 1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. 2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Ketiga, strategi yang memiliki pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Raharjo, penulis berasumsi bahwa untuk mencapai kehidupan madani diperlukan beberapa suplemen sebagai berikut. Yang pertama, tanamkan nilai religiusme yang didukung oleh jaminan keamanan. Kedua, tanamkan semangat insan Pancasilais. Yang ketiga, berdayakan kaum cendekiawan atau alumni luar negeri bangsa Indonesia melalui pemberian peran real. Keempat, sanksi tegas terhadap penyelewengan kekuasaan dan anggaran tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menunjukkan masyarakat madani Indonesia tidak ditempuh melalui proses yang radikal dan cepat revolusi, tetapi proses yang sistematis dan berharap serta cenderung lambat evolusi, yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya, Hardin Rizky Rahmat. Jika saya ada kesalahan dalam mempresentasikannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.